Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Peniel Bimbing Sari dan juga yang menyaksikan tayangan ini dimanapun kita berada. Apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Dan meskipun pada saat ini mungkin kita di tengah kekhawatiran sebab angka COVID kian meninggi di mana-mana termasuk di Jemberana ini. Tetapi dari tempat ini, dari Desa Blimbing Sari, dari Gereja Peniel, kami memberikan doa, menaikkan doa kepada Bapak Ibu agar kita semua ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Dan bila mana mungkin di antara kita yang pada saat ini ketika menyaksikan tayangan ini kita ada dalam keadaan yang lemah tubuh, maka jangan kita menjadi sedih, namun lewat khotbah virtual ini kita boleh tetap merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kiranya itu boleh membangkitkan iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini di dalam minggu ke-14 sesudah Trinitatis kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelum bersama kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyatukan hati dan kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepada Bapa atas kemurahan-Mu ya Tuhan, bahwa di hari ini hanya oleh karena kasih Tuhan saja kami dapat ada bersama dengan keluarga kami dan kami dapat menyaksikan tayangan atau khotbah virtual pada saat ini bersama dengan keluarga terkasih kami. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau boleh memberkati setiap kami dalam perenungan firman Tuhan ini, agar apa yang kami renungkan sungguh-sungguh dapat menjadi suatu kekuatan bagi jiwa kami, bagi iman kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh berharap dan kami dapat menguatkan kehidupan kami di tengah-tengah masa krisis ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai 10. Di dalam judul perikop tentang Sakeus. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian jauh firman yang kita baca pada saat ini, berbagai setiap kita yang merenungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini judul dari renungan kita adalah Kasih Tuhan yang Mengubahkan. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada kita, apakah kita senang atau mungkin kita bisa membayangkan tentu kehidupan orang yang kaya itu sangat menyenangkan, ya. Barangkali banyak orang yang berpikir seperti itu. Seseorang yang dengan berlimpah kekayaan materi tentu sangat menyenangkan, ya. Apalagi kalau sudah ditambah kata raya di belakangnya. Jadi dia kaya
raya. Tentu sangat menyenangkan membayangkan kalau kita ada dalam posisi orang yang kaya raya, itu saja pasti akan membuat wajah kita tersipu-sipu mungkin. Karena kita pasti punya, tiap-tiap orang punya satu pengharapan, punya satu keinginan. Kalau misalnya dia jadi orang kaya, apa sih yang mau dilakukan? Kalau misalnya Bapak Ibu menjadi orang yang kaya, apalagi kalau ditambah kata raya di belakang, kaya raya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tentu kita akan memikirkan hal-hal yang indah, hal-hal yang mungkin menurut kita menyenangkan. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata kehidupan orang yang kaya raya tidak semenarik yang kita bayangkan, atau tidak semuanya menyenangkan seperti yang kita bayangkan. Saya punya satu cerita tentang seseorang yang bernama Rockefeller. Rockefeller ini adalah salah satu orang yang terkaya di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Ketika Rockefeller berusia 33 tahun, pada waktu itu ia sudah memiliki kekayaan senilai 1 juta dolar. Atau kalau kita uangkan dengan kurs rupiah kita yang saat ini 1 dolar sekitar 15.000, itu sudah 15 miliar. Dan itu tahun 1872. Ya. Bisa kita bayangkan di tahun 1872 dengan uang 15 M itu sekaya apa? Pada waktu Rockefeller berusia 43 tahun, ia menguasai perusahaan terbesar di dunia, dan pada waktu ia berusia 53 tahun, ia dinobatkan menjadi orang yang terkaya pada waktu itu di seluruh dunia, Bapak Ibu. Dan satu-satunya orang pada waktu itu yang memiliki kekayaan lebih daripada 1 miliar dolar. Itu angka yang tidak sedikit. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bila kita berada dalam posisi Rockefeller, mungkin kita merasa seolah-olah kita memiliki dunia. Karena segala sesuatu bisa kita beli. Dan tentu saja tidak ada satupun hal yang menurut kita mungkin tidak membuat kita senang. Karena apapun keinginan kita, pasti bisa kita beli. Dan tentu kehidupannya sangat menyenangkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyataan tidak berbicara demikian. Rockefeller menderita sebuah kelainan jiwa yang menyebabkan rambutnya menjadi rontok dan kemudian tidak bergairah hidup. Rockefeller hanya bisa minum susu dan makan biskuit saja. Dan bahkan Rockefeller pada waktu itu sangat dibenci di wilayahnya, sehingga dia memiliki banyak sekali musuh. 24 jam non-stop ia harus dijaga dengan pengawal atau bodyguard. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tersenyum saja Rockefeller tidak mampu, dan ia tidak merasakan kenikmatan apapun di dalam kehidupannya. Ia susah untuk tidur, dan pada satu kali ketika di dalam sakitnya, ia ada dalam ambang kematian, dokter memvonis bahwa kehidupannya tidak akan sampai di tahun depan. Sehingga pada waktu itu media berbondong-bondong memberitakan kabar tentang kematian Rockefeller. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun justru di ambang kematiannya, Rockefeller mulai merenungkan tentang apa makna hidup yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa ketika ia meninggal nanti, tentulah tidak ada sepeser pun uang atau bagian terkecil dari hartanya yang bisa ia bawa. Terlebih lagi, tentu ia mengetahui bahwa kehidupannya yang pada saat itu bergelimang dosa tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Sehingga Rockefeller memutuskan untuk bertobat di dalam kehidupannya dan menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Rockefeller memutuskan untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya, kehidupannya berubah drastis 180 derajat. Rockefeller yang tadinya seorang pelit, dia mulai peduli terhadap orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Dan bahkan kemudian Rockefeller mendirikan satu yayasan, dan kita ketahui namanya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, Rockefeller Foundation, yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan. Dan kemudian kita ketahui bahwa dalam pertolongan Tuhan yang tadinya divonis hidup hanya sampai usia 54 tahun, tetapi pada kenyataannya Rockefeller hidup sampai usia 98 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Rockefeller mungkin bisa kita bandingkan
mirip atau serupa dengan kehidupan Sakeus, yang pada waktu itu di kota Yeriho sebagai kota perdagangan, Sakeus dikenal sebagai kepala dari pemungut cukai. Bisa kita mungkin katakan kalau di sekarang seperti direktur jenderalnya bagian cukai. Jadi di tengah-tengah kota perdagangan, Yeriho adalah sebuah kota perdagangan. Tentu ia sangat menerima banyak keuntungan dan menyebabkan dirinya kaya. Namun sekalipun Sakeus adalah seorang yang kaya, bergelimang harta benda, tapi kita mengetahui bahwa di dalam kehidupannya ada sesuatu yang kosong. Orang-orang di sekelilingnya tidak menyukainya, bahkan barangkali ketika dia pergi ke tempat beribadah, imam di sinagoge pun menolak dia. Satu kehidupan yang tidak menyenangkan, kan? Oleh sebab itu, Sakeus merasa ada yang kosong di dalam dirinya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat di tempatnya, ia rindu untuk berjumpa. Namun satu sisi ada satu kekhawatiran, barangkali ia akan ditolak, sama seperti imam-imam di sinagoge ataupun orang-orang di sekitarnya yang sudah terlanjur menaruh cap buruk pada dirinya atau mengatakan dirinya sebagai orang yang kafir. Oleh sebab itu Sakeus memutuskan untuk melihat Yesus dari jauh. Dan oleh karena bertubuh kecil, maka Sakeus memutuskan untuk dapat melihat Yesus dari pohon ara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh Sakeus sebelumnya, bahwa bukan saja ia dapat melihat Yesus langsung, tapi seolah-olah Tuhan Yesus datang untuk mencari dia. Yesus berkata kepada Sakeus, ia mengenal secara jelas siapa Sakeus dengan berkata, "Sakeus, turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus lebih agung daripada imam-imam di sinagoge ataupun orang-orang di sekitarnya yang menolak Sakeus karena ia penuh dengan kehidupan yang dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita boleh melihat bahwa kasih Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan Sakeus. Ada satu pertobatan yang sungguh nyata disaksikan atau dilakukan oleh Sakeus ketika ia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya lewat pengampunan. Pada malam itu juga Alkitab mencatat bahwa Sakeus memutuskan sebuah langkah yang besar. Kalau kita tahu orang muda yang kaya itu lebih memilih mencintai hartanya ketimbang mengikut Tuhan Yesus, tetapi bagi seorang Sakeus, ia memutuskan untuk memberikan setengah daripada miliknya kepada orang-orang yang miskin. Bahkan Sakeus memutuskan ketika ia memeras, dia akan membayar 4 kali lipat kepada orang yang ia peras tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ini standar yang sangat tinggi sekali. Karena hukum positif pada waktu itu berbicara bahwa ketika seseorang memeras seseorang, maka dia harus mengganti rugi dibayarkan dengan 20% ya dari apa yang dia peras itu. Tetapi Sakeus bukan 20% atau 1/5-nya, tetapi Sakeus malah justru membayar 4 kali lipat karena dia memposisikan dirinya sebagai seorang perampok, Bapak Ibu. Dan kita boleh melihat bahwa ada satu hal yang terjadi dalam kehidupan Sakeus pada waktu ia menerima Tuhan Yesus. Dia bukan saja bertobat, tetapi ia mulai diubahkan kehidupannya. Kalau yang tadinya kehidupannya hanya untuk dirinya sendiri, kelicikannya untuk menguntungkan dirinya sendiri, tetapi ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus, ia mulai belajar sesuatu yang baru, yaitu memberi. Hatinya dipenuhi dengan belas kasihan dan hidupnya diubahkan, bahkan keluarganya pun diselamatkan. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Lalu kemudian pertanyaannya bagi kita adalah, hal apa yang dapat kita renungkan sebagai cerminan dari kisah tentang Sakeus ini? Yang pertama, bahwa jika kita memiliki anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya katakan demikian? Kalau kita memiliki Kristus, maka kita memiliki segalanya. Christ is enough. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus ada anugerah pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus kita pun menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Baik keselamatan ketika kita berada di dunia pada saat ini, dan juga kehidupan yang kekal yang tentunya akan kita terima nantinya.
Di dalam Tuhan Yesus Kristus bahkan kita memiliki satu pengharapan. Di dalamnya ada janji-janji Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan kita. Dan sekalipun di tengah-tengah kehidupan ini kita hidup dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai pergumulan, tetapi orang yang memiliki Kristus di dalam kehidupannya akan selalu bersukacita, akan selalu berbahagia. Sebaliknya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi kita tidak memiliki Kristus, maka sesungguhnya kita adalah orang yang patut untuk dikasihani, karena kita adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Banyak orang di dunia ini meninggalkan Kristus demi yang namanya harta atau materi. Banyak orang meninggalkan Kristus, meninggalkan nilai-nilai kebenaran demi sebuah kenyamanan hidup yang mereka pikir akan membawa mereka kepada satu kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan mereka. Tetapi pada akhirnya mereka akan menjadi seperti seorang Rockefeller atau seperti seorang Sakeus yang sekalipun bisa memperoleh segala sesuatu, tetapi tetap hidup kita ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong. Bapak Ibu mungkin pernah ingat ada lagu anak sekolah minggu yang berkata, hidup tanpa Kristus itu seperti donat bolong tengahnya. Sekalipun kelihatannya secara fisik kita punya segala sesuatu, namun di dalam hati kita ada satu kekosongan yang besar yang tidak mampu kita isi dengan apapun itu. Termasuk kita isi dengan uang atau bergelimang harta. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan di dalam kehidupan kita, kita memiliki yang paling utama, harta yang paling mahal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang tidak mampu kita beli dengan apapun juga. Sehingga kita patut bersyukur di dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita, mungkin kita orang yang biasa-biasa saja, tidak ada kata kayanya. Tetapi kalau kita memiliki Kristus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memiliki segala sesuatunya. Hal yang kedua yang mau kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah kasih Tuhan mengubahkan kehidupan seseorang. Dalam kisah tentang Sakeus, kita boleh mengingat dan belajar tentang kemurahan Allah bagi semua orang yang dikasihinya. Allah tidak melupakan, tetapi Allah mencari yang hilang untuk diselamatkan. Di dalam kisah ini terlihat jelas satu upaya Allah untuk mencari dan menyelamatkan adalah Tuhan Yesus yang sengaja datang ke kota Yerikho untuk mencari jiwa yang bernama Sakeus. Ya. Tuhan tidak melupakan, Tuhan tidak membuang. Kalau misalnya kita punya sesuatu yang berharga dan itu hilang, Bapak Ibu, tentu solusinya adalah bukan kita membeli lagi, ya. Tetapi sebisa mungkin kita akan mencari sampai kita menemukan, dan bahagia sekali kalau kita menemukan. Demikian jiwa manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan rela untuk datang ke Yerikho untuk menyelamatkan seseorang yang bernama Sakeus. Dan seperti Tuhan mencari Sakeus, demikian Tuhan juga mencari orang-orang yang mungkin hilang di hadapan Tuhan. Artinya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi yang mungkin saat ini hidupnya ada di dalam kehidupan yang dosa. Dan barangkali ia tidak mampu untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena malu, karena takut. Mungkin seperti Sakeus yang merasa, jangan-jangan nanti Yesus menolak saya ketika bertemu dengan saya. Sehingga ia tidak berani bertemu dengan Tuhan. Ia hanya berani untuk melihat Yesus dari kejauhan. Makanya dia memutuskan untuk kemudian naik di atas pohon ara itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan mengubahkan kehidupan setiap orang. Dari kasih Tuhan itu mengubahkan kehidupan Sakeus. Kasih Tuhan yang sama juga seharusnya mengubahkan kehidupan setiap kita. Dan sebagai ucapan syukur kita, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti juga seorang Sakeus, maka seharusnya sebagai persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, yaitu sebuah pertobatan. Kalau kita merasa Tuhan menjumpai kehidupan kita, Tuhan datang menawarkan kepada kita penebusan dan keselamatan, maka anugerah keselamatan tersebut harus kita terima. Dan kita terima dengan sungguh-sungguh melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita. Pertobatan itu artinya kita siap meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita mau kembali ke jalan Tuhan yang benar. Seperti seorang Sakeus. Yang menarik dari seorang Sakeus adalah
nama Sakeus sesungguhnya itu berasal dari bahasa Ibrani yang dari kata sakai. Sakai itu berarti adil. Sakai itu berarti suci. Bapak Ibu, tetapi di dalam kehidupan seorang Sakai atau Sakeus ini, dia tenggelam di dalam dosa yang mementingkan dirinya sendiri, berlaku licik dengan memeras orang lain. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, ia kembali kepada jalan yang benar. Ia kembali menjadi seorang Sakai, menjadi seseorang yang adil. Itulah sebabnya dia mau mengembalikan hasil perasannya dengan 4 kali lipat adanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sesungguhnya kehidupan kita harus senantiasa kita bawa dalam pertobatan dan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan selanjutnya yang mau kita pelajari adalah seperti Tuhan yang mencari dan memberikan pengampunan. Demikian juga setiap kita harusnya berlaku seperti Tuhan Yesus. Bukan seperti orang banyak yang memusuhi Sakeus. Tetapi kita harus punya satu kerinduan, satu beban yang sama untuk mencari orang-orang yang hilang di sekeliling kita. Jiwa-jiwa yang hilang, yang mungkin ada di dalam segala penyesalan, namun tidak tahu bagaimana jalan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga adalah pertobatan Sakeus membawa keselamatan bagi seisi rumahnya. Dalam ayat ke-9, firman Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Kehidupan satu orang yang sungguh-sungguh bertobat akan sangat berpengaruh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Sakeus memutuskan untuk sungguh-sungguh bertobat, kehidupan seluruh keluarganya diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sebaliknya, pertobatan yang semu juga pun akan membawa dampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa berkat, Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa berkat bagi sekeliling kita, terutama bagi yang dekat dengan kita, yakni keluarga kita. Lalu bagaimana dengan keadaan atau kondisi rumah tangga kita pada saat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Firman Tuhan berkata, pertobatan satu orang Sakeus akan mengubahkan semua anggota keluarganya. Hari-hari ini banyak terjadi masalah di dalam kehidupan keluarga. Banyak kepala keluarga yang mengeluh bahwa istri tidak hormat kepada suami, ataupun istri-istri pun mengeluh suami tidak berbuat kasih dan kasar terhadap istri. Orang tua mengeluh anak tidak hormat terhadap orang tua. Kehidupan rumah tangga di hari-hari terakhir ini, khususnya dalam masa-masa krisis ini, sungguh-sungguh ada di dalam keadaan yang memprihatinkan. Sekalipun tidak semua rumah tangga seperti itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti itu? Belajar dari Sakeus, pertobatan satu orang Sakeus itu membawa dampak bagi seisi keluarganya. Kita tidak mungkin mengharapkan orang lain untuk berubah kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, sebagai orang tua kah, atau sebagai kepala keluarga kah, atau sebagai suami kah, sebagai istri kah, yang harus kita lakukan adalah sungguh-sungguh kita hidup dalam sebuah pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh berubah, maka orang lain pun akan menunjukkan perubahannya. Adakah kita rindu keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, bila kita rindu sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan adalah datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam langkah pertobatan kita. Karena pun setiap kita pasti memiliki kelemahan dan dosa di hadapan Tuhan. Dengan demikian keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita memang begitu banyak berkat yang sudah kita terima dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Introitus kita pada minggu ini boleh mengingatkan kepada kita untuk mengingat dan tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Hari ini kita belajar kebaikan Tuhan lewat pengampunan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap orang. Seperti Tuhan mengampuni Sakeus dan Tuhan mencari ia. Sehingga kita belajar di dalam kehidupan kita juga bahwa yang pertama, kasih Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan kita juga boleh belajar tentang kalau kita dalam kehidupan kita ini memiliki Kristus, kita sudah memiliki segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga
ada satu pemulihan yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan membawa seluruh kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu tetap kita melangkah di dalam kasih, tetap mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, dan nyatakanlah syukur kepada Tuhan lewat kehidupan dan dalam pertobatan kita yang sejati kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa pada saat ini Tuhan izinkan kami belajar tentang kasih dan pengampunan yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan kehidupan seorang Zakeus. Dan kami pun Tuhan mau untuk diubahkan dalam kehidupan kami. Kasih Kristus bagi kami lebih daripada cukup Tuhan. Kami sudah merasakan begitu banyak kebaikan Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam pertobatan yang sejati di dalam kami mengikut Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudari kami, jika yang pada saat ini menyaksikan tayangan ini ada dalam keadaan yang sakit ya Tuhan, ada dalam keadaan yang sedih ya Tuhan, dan berada di dalam keadaan kekhawatiran, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau boleh melawat mereka, Tuhan mengangkat setiap sakit penyakit mereka, digantikan dengan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, memberikan pengharapan bagi setiap Tuhan anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, dan juga memberikan kepada mereka kekuatan di dalam menjalani seluruh kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami yang juga saat ini sedang bergumul di dalam keadaan ekonomi yang sulit, kiranya Tuhan pun membukakan jalan berkat, sehingga seluruh pekerjaan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan bagi kami yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan bukakan jalan berkat, sehingga apapun yang ada di sekitar kami dapat kami pakai untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya hidup kami sepenuhnya dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan bersama tayangan khotbah virtual ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Shalom.